akan membuai imajinasimu. Ditemukan pada awal abad ke-20 oleh ahli geografi Inggris, Thomas Griffith Taylor, air terjun merah pekat di Antartika telah menjadi subjek penelitian selama bertahun-tahun. Aliran air berwarna merah pekat ini mengalir dari dalam gletser Taylor, sebuah gletser yang terletak di lembah kering McMurdo. Awalnya, para ilmuwan menduga bahwa warna merah tersebut berasal dari ganggang atau mineral tertentu. Namun, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah air asin yang kaya akan zat besi. Air asin ini terperangkap di dalam gletser selama jutaan tahun, dan ketika keluar, bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan warna merah yang khas. Fenomena ini tidak hanya menarik perhatian para ahli geologi, tetapi juga para ahli biologi yang tertarik mempelajari kehidupan mikroba ekstrim yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Di tengah hamparan pasir Gurun Karakum, Turkmenistan, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang penuh misteri. Kawah Darvaza atau pintu neraka adalah sebuah lubang raksasa yang terus menyala dengan api yang menyala terang. Kawah Darvaza terletak sekitar 260 km dari Ashgabat, ibu kota Turkmenistan. Fenomena ini bermula dari sebuah kecelakaan pengeboran gas alam pada tahun 1971. Untuk mencegah penyebaran gas beracun, para teknisi membakar gas yang keluar dari lubang tersebut. Namun, api yang mereka nyalakan tak kunjung padam, bahkan hingga puluhan tahun kemudian. Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian untuk mengungkap rahasia di balik fenomena ini. Mereka menemukan bahwa kawah tersebut kaya akan gas metana, yang merupakan bahan bakar utama bagi api yang terus berkobar. Sebenarnya pemerintah Turkmenistan telah merencanakan untuk memadamkan api di Kawah Darvaza. Namun, rencana tersebut belum terrealisasi. Mengapa api ini bisa bertahan selama puluhan tahun tanpa habis? Apakah ada sumber gas metana yang terus-menerus memasok api tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, membuat Kawah Darvaza menjadi salah satu tempat paling menarik di dunia bagi para ilmuwan dan petualang. Gurun pasir Namibia menyimpan salah satu fenomena alam paling unik di dunia, yaitu lingkaran peri. Jutaan lingkaran tanah gundul dengan diameter bervariasi ini tersebar di seluruh lanskap gurun, menciptakan pola geometris yang menakjubkan. Selama berdekade-dekade, para ilmuwan telah berlomba-lomba untuk memecahkan misteri di balik terbentuknya lingkaran-lingkaran ini. Awalnya, berbagai teori eksotis seperti aktivitas makhluk bawah tanah atau pengaruh alien sempat mencuat. Namun, penelitian yang lebih mendalam menunjukkan bahwa proses terbentuknya lingkaran peri jauh lebih kompleks dan melibatkan interaksi antara tanaman, serangga, dan kondisi lingkungan. Teori yang paling kuat saat ini menyatakan bahwa tanaman di wilayah tersebut bersaing ketat untuk mendapatkan air di tanah yang sangat kering. Tanaman yang berada di pusat lingkaran mati karena kekurangan air, sementara tanaman di tepi lingkaran tumbuh subur. Proses ini diperkuat oleh aktivitas serangga seperti rayap yang memakan akar tanaman di dalam lingkaran. Lingkaran peri adalah contoh nyata bagaimana sistem ekologi yang kompleks dapat menghasilkan pola-pola yang menakjubkan dan sulit dijelaskan. Fenomena ini tidak hanya menarik minat para ilmuwan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para seniman dan fotografer yang ingin mengabadikan keindahan alam yang unik ini. Kawah Ijen adalah sebuah keajaiban geologi yang unik dan langka di dunia. Tersembunyi di jantung Pulau Jawa, Indonesia, kawah ini menyajikan fenomena alam yang memukau, yaitu api biru. Gas belerang yang keluar dari retakan-retakan dalam perut bumi dengan suhu mencapai ratusan derajat Celcius bertemu dengan oksigen di udara. Pertemuan keduanya memicu reaksi kimia yang menghasilkan nyala api berwarna biru. Fenomena ini sangat jarang terjadi karena membutuhkan kombinasi kondisi yang sangat spesifik, seperti konsentrasi belerang yang tinggi, tekanan gas yang kuat, dan kelembapan udara yang rendah. Aliran lava biru cair yang mengalir perlahan menuruni lereng kawah seakan sungai dari dunia lain. Cahaya biru ini menerangi kegelapan malam, menciptakan kontras yang dramatis dengan warna hijau toska dari air danau kawah yang bersifat asam.
Keasaman danau ini disebabkan oleh kandungan belerang yang sangat tinggi, mencapai konsentrasi hingga 28%. Hal ini membuat Danau Kawah Ijen menjadi salah satu danau kawah asam terbesar di dunia. Bagi para ilmuwan, Kawah Ijen adalah sebuah laboratorium alam yang sangat berharga. Mereka mempelajari berbagai proses geologi yang terjadi di dalam bumi, seperti pembentukan mineral, vulkanisme, dan interaksi antara batuan cair, gas, dan air. Selain itu, Kawah Ijen juga menjadi objek penelitian untuk memahami perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Danau Natron, sebuah permata tersembunyi di Tanzania, adalah salah satu tempat paling unik dan misterius di dunia. Terkenal dengan kemampuannya mengubah makhluk hidup menjadi batu, danau ini menawarkan pemandangan yang memukau sekaligus mengerikan. Suhu air Danau Natron dapat mencapai sekitar 60 derajat Celcius, membuatnya menjadi salah satu danau terpanas di dunia. Tingkat pH-nya yang sangat tinggi, hampir setara dengan amonia rumah tangga, membuat air danau ini sangat kaustik dan membakar kulit. Hewan-hewan yang tidak beradaptasi dengan kondisi ekstrem ini akan mengalami luka bakar yang parah, bahkan kematian jika terpapar air danau terlalu lama. Kandungan natrium karbonat yang tinggi dalam air danau inilah yang menyebabkan fenomena pembatuan. Ketika hewan mati dan tenggelam di danau, mineral-mineral dalam air akan meresap ke dalam tubuh hewan, menggantikan jaringan lunak dan mengeras menjadi lapisan mineral yang keras. Proses ini mirip dengan pembentukan fosil, namun terjadi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Meskipun kondisi lingkungan di Danau Natron sangat ekstrim, danau ini justru menjadi surga bagi jutaan flamingo kecil. Ketinggian pH air danau membuat alga tertentu dapat tumbuh subur, yang menjadi makanan utama bagi flamingo. Selain itu, tingginya kadar garam membuat danau ini tidak menarik bagi predator, sehingga flamingo dapat berkembang biak dengan aman. Struktur Richat, sebuah formasi geologis yang terletak di Gurun Sahara, Mauritania, telah menjadi objek penelitian para ilmuwan selama bertahun-tahun. Struktur ini berbentuk lingkaran sempurna dengan diameter sekitar 50 km dan terdiri dari beberapa lapisan batuan yang berbeda-beda usia. Awalnya, para ilmuwan berteori bahwa struktur Richat terbentuk akibat tumbukan meteorit. Namun, teori ini kemudian ditinggalkan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa struktur Richat terbentuk melalui proses pengangkatan dan erosi lapisan batuan selama jutaan tahun. Kubah batuan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik kemudian terkikis oleh angin dan air, sehingga membentuk pola melingkar yang khas. Struktur Richat pertama kali ditemukan oleh para astronot pada tahun 1960-an, dan sejak itu menjadi salah satu fitur geologi yang paling terkenal di dunia. Struktur ini sering digunakan sebagai titik referensi oleh para astronot saat melakukan misi ke luar angkasa. Fenomena Laut Bintang di Pulau Faadhu adalah sebuah keajaiban bioluminesensi yang memukau. Cahaya biru kehijauan yang menyerupai bintang-bintang yang bertaburan di permukaan laut ini berasal dari organisme mikroskopis yang disebut Dinoflagellata. Dinoflagellata adalah sejenis plankton yang memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim luciferase. Ketika Dinoflagellata terganggu, misalnya oleh gerakan ombak atau sentuhan, enzim ini akan memicu reaksi yang menghasilkan cahaya. Cahaya yang dihasilkan oleh Dinoflagellata memiliki fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Cahaya ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menakuti predator atau menarik mangsa. Selain itu, cahaya juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu atau untuk menarik pasangan. Beberapa faktor lingkungan mempengaruhi intensitas dan durasi bioluminesensi, seperti suhu air, kadar garam, ketersediaan nutrisi, dan jumlah cahaya bulan. Kondisi yang ideal untuk terjadinya bioluminesensi adalah pada malam hari yang gelap tanpa bulan, dengan suhu air yang hangat dan kandungan nutrisi yang cukup. Ketika kondisi ini terpenuhi, Dinoflagellata akan berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan cahaya yang sangat terang. Fenomena Laut Bintang di Pulau Faadhu bukan hanya sekadar pemandangan yang indah, tetapi juga merupakan indikator kesehatan ekosistem laut. Keberadaan Dinoflagellata dalam jumlah yang banyak menunjukkan bahwa kualitas air di perairan sekitar masih baik dan kaya akan nutrisi.
Namun, peningkatan aktivitas manusia seperti pencemaran air dan perubahan iklim dapat mengancam kelangsungan hidup dinoflagellata dan mengganggu terjadinya fenomena bioluminesensi. Edward Lidskalnin, seorang imigran Latvia yang patah hati, mengukir kisah cinta dan misteri dalam Batu Karang, Florida. Sepanjang 25 tahun, ia mengasingkan diri di homestead dan membangun Coral Castle, sebuah monumen cinta yang terbuat dari lebih dari 1.100 ton batu koral. Tanpa bantuan mesin modern, hanya dengan peralatan sederhana, Lidskalnin memotong, memindahkan, dan memahat batu-batu karang seberat beberapa ton dengan presisi yang luar biasa. Bagaimana seorang pria yang relatif kecil dan lemah secara fisik mampu melakukan hal yang tampaknya mustahil ini? Itulah yang membuat Coral Castle menjadi salah satu misteri terbesar abad ke-20. Beberapa teori bermunculan, mulai dari klaim Lidskalnin tentang pemahaman mendalam tentang gaya magnet dan gravitasi, hingga spekulasi tentang kekuatan supranatural. Ada yang berpendapat bahwa ia memiliki pengetahuan kuno tentang konstruksi piramida. Sementara yang lain percaya bahwa ia dibantu oleh makhluk astral. Misteri semakin dalam ketika kita melihat detail konstruksi Coral Castle. Batu-batu karang yang berat diukir dengan begitu halus dan presisi, seolah-olah dikerjakan oleh mesin canggih. Beberapa batu bahkan memiliki lubang yang sangat kecil dan teratur, yang sulit dijelaskan dengan peralatan sederhana yang dimiliki Lidskalnin. Selain itu, gerbang utama Coral Castle dapat dengan mudah didorong oleh satu orang, padahal beratnya mencapai beberapa ton. Hingga kini, tidak ada penjelasan ilmiah yang sepenuhnya memuaskan mengenai teknik yang digunakan Lidskalnin. Kematiannya pada tahun 1951 membawa rahasia konstruksi Coral Castle bersamanya. Namun, warisan yang ditinggalkannya terus menginspirasi para ilmuwan, insinyur, dan penggemar misteri di seluruh dunia. Coral Castle bukan hanya sebuah monumen, tetapi juga sebuah teka-teki yang terus menantang akal manusia.